은폐하기 위해서였단 내용 역시 부장님의 핑계는 대체 뭔데요? Drama Korea berjudul Stranger Season 2. Cerita dimulai di bulan Maret tahun 2019. Hwang Si-mok sedang menuju ke kantornya. 시간 경과에 따른 혈중 알코올 농성 시 운전 당시 Namun cuaca hari itu berkabut tebal. Penjaga pantai memberikan tanda larangan dengan tali pembatas untuk melarang siapa saja mendekati area pantai. 검사님 어디세요? 해양관리공단 번호 좀 보내주실래요? Teman kantornya menghubungi Si-mok karena kepala jaksa ingin menemuinya. Dia mengingatkan agar Si-mok tak datang terlambat. Alih-alih mendengarkan sarannya, Si-mok meminta nomor penjaga pantai guna memberitahukan bahwa di Yongnam tali pembatas menuju pantai terputus. Beberapa saat kemudian, perhatiannya teralih pada sirene polisi dan ambulans yang melintas di dekatnya. Dia pun menguntitnya. Setibanya di pantai, Si-mok melihat kedua polisi menemukan sepasang sepatu. Dan seorang teman pemilik sepatu itu berada bersamanya. Kemungkinan orang ini membuka sepatu dan terus berenang ke laut. Beberapa saat kemudian, polisi mendapatkan orang si pemilik sepatu yang baru saja diselamatkan dari laut dengan kondisinya yang lemah. Untunglah pria itu belum tewas, Bray. Mereka membawa ke rumah sakit. Temannya hanya menangis karena merasa bersalah dengan peristiwa tersebut. Dalam telepatinya, Si-mok melihat kedua pria itu memang berenang ke laut. Tapi tak menduga mereka akan terseret ombak. 얘는 이걸 보러 여길 또 간 거야? Sambil berbaring di tempat tidurnya, Han Yeo-jin melihat-lihat berita di ponselnya. Keesokan harinya, dengan kondisi jalanan yang macet, dia mendengar berita tentang korban tenggelam di pantai. Publik menuduh jika polisi pantai tak memasang tanda larangan orang-orang memasuki area itu. 출입이 전면 통제된 가운데 하는 사고가 발생했습니다. Peristiwa itu pernah terjadi 2 tahun lalu di lokasi yang sama. Kemudian dia teringat pada malam sebelumnya. Di kantornya, ia melihat sebuah unggahan foto sepasang kekasih dengan latar belakang di pantai tersebut. Yeo-jin berpikir bahwa ada kemungkinan seseorang secara sengaja melepas tali pembatas bahaya yang ada di pantai seperti kasus sebelumnya. Si-mok mendapat kabar dari Yeo-jin bahwa tali pembatas pantai ditutup setelah jam 5 sore. 혹시 부분 개방된 데 있었어요? Namun hari itu ada 3 mahasiswa dari Seoul mengunjungi pantai itu. Menurut korban selamat bernama Hujong, mereka memang dadakan pergi ke pantai. Dia yang menyetir mobilnya kelelahan hingga dia pingsan saat tiba di penginapan. Dia tak menyadari kedua temannya ditelan ombak. 또 혼자 자면서 깼겠네요. 뭐 전화를... Hingga tiba di pantai untuk mencari kedua temannya, dia melihat sepatu temannya tergeletak dan membuatnya panik. Si-mok mendapat informasi dari Yeo-jin tentang adanya tali pembatas yang ada di pantai yang sama, yang dilihatnya dari unggahan foto seseorang di media sosial. Anehnya, unggahan foto itu tiba-tiba menghilang. Dia meminta detektif Jang untuk menyelidiki siapa pemilik akun medsos tersebut, karena mereka sebelumnya mengunggah fotonya di pantai, hingga dapat menemukan identitas pemilik akun. Tapi apa benar mereka yang merusak tali pembatas di pantai itu? 아니 서로 이렇게 부드럽게 가면 얼마나 좋아요. 차량 번호만 확인하면 된다니까. 잠시만요. Mereka mendatangi tempat fitness yang berada di hotel. Awalnya mendapat tolakan untuk mendapat informasi para anggotanya. Tapi setelah memberitahukan jika mereka kepolisian, petugas itu pun ketakutan. Jaksa Hwang Si-mok tiba kembali di pantai guna melakukan penyelidikan. Kini sepanjang pantai telah terpasang tali pembatas. Di sana, dia menemukan ada tali beserta tanda bahaya yang tak pada tempatnya. Pada tali itu, dia melihat ada bekas seperti sengaja dibakar agar putus. Dia menghubungi bawahannya untuk mencari tahu siapa detektif yang menyelidiki kasus tenggelamnya pria tersebut. Di bagian lain, Yeo-jin bersama detektif Jang pergi ke rumah pemilik akun medsos. Mereka menunggu di sana beberapa saat. 단장님이요? Kemudian ada panggilan telepon masuk yang meminta mereka kembali ke kantor karena atasannya ingin bertemu. Tak lama setelah mereka pergi, laki-laki pemilik rumah pun datang.
Diikuti Yojin dan Janggun kembali ke rumah laki-laki yang bernama Lee Yong-ho. Awalnya dia terheran ngapain pula polisi mencarinya. Rupanya ini tentang foto-foto di pantai yang diunggahnya. Sebelum kedua pria korban itu berenang, karena tekanan polisi yang telah menuduhnya menghilangkan barang bukti foto mereka, Yong-ho terpaksa ikut ke kantor polisi. Si-mok disuruh menghubungi Jang karena Yong-ho sedang bersamanya. 방향차가 데려갔으니까 걸로 하세요. Di kantor polisi Yongsan, Yong-ho membantah melihat ada beberapa mahasiswa yang berada di pantai itu dan memotong tali pembatas. Kemudian Janggun menerima sebuah pesan dari Si-mok tentang memotong tali pembatas dengan korek api. Yong-ho terdiam di saat Jang menanyakan hal tersebut. Karena dia orang gablek duit, kemudian dia menelepon ayahnya untuk dicarikan pengacara. 나 변호사 하나만. Yojin dari kantor polisi nasional dipanggil komandan untuk ikut bergabung dalam membicarakan kemajuan kasus mereka, serta pihak kejaksaan yang selalu ngerecokin kerja kepolisian. Yojin tak menyetujui jika polisi terus memojokkan kejaksaan, karena mereka harusnya rekan kerja. Yojin kecewa karena Yong-ho telah dibebaskan, setelah pengacaranya bernama Oh So-jun si mantan hakim menjemputnya. Di tempat lain, Si-mok teringat saat di TKP bahwa dia melihat kedua pasangan yang berada di pantai saat peristiwa itu terjadi. Dalam perjalanan, Yong-ho dan pacarnya adu mulut. 나보고 몇 장인지도 알던데. 거기서 빼면 나만 더 이상해지지. Karena memang Yong-ho yang mencabut tali pembatas itu. Pengacara Oh mengingatkan agar mereka berkata jujur. Jika saksi melihat mereka mencabut tali itu, maka urusannya akan jadi kusut alias ribet. Mereka dan pengacaranya menemui Hujong dengan membujuk untuk bekerja sama dengannya agar urusannya tak melebar. Namun si Hujong menolak dan bergegas pergi. 말렸으면 되잖아요. Uang yang sudah disiapkan untuknya jadi tak diambil dah. Di kantor, pimpinan Shin Jae memanggil Bu Choi ke ruangannya. Bu Choi meminta atasan untuk memohon kepada direktur agar membentuk tim baru yang terdiri dari polisi dan jaksa untuk investigasi. Namun Shin Jae menolak. Bu Choi masih terus meyakinkan untuk membuat tim investigasi guna menghindari prasangka di antara kedua institusi. 국회에서 수사권 가져갈 자격 없다. Di rumah jaksa Hwang, seseorang mengabarkan bahwa kasus kematian anak di pantai Tongyong sudah ditutup dan tanpa adanya penahanan tersangka. Si-mok terheran mendengarnya mengapa kasusnya buru-buru ditutup. Karena penasaran, dia pergi ke kantor dan melihat surat mengenai kasus itu. Di sana tertulis bahwa kasus telah ditutup karena kurangnya bukti. Ia juga melihat tanda tangan kepala jaksa Kang Won-seo. Berita di televisi mengejutkan Yojin tentang pembocoran informasi yang dilakukan Kepala Biro Kepolisian bernama Kim. Tim kejaksaan menangkap Pak Kim dan mengambil berkas-berkas miliknya di kantornya. Tentu membuat semua polisi terkejut termasuk Yojin. Bu Choi menjelaskan pada Yojin jika Kepala Biro Informasi adalah komandan mereka dari seluruh komandan yang ada. 보고서는 청와대에서도 단 한 사람만 열어볼 수 있었어. Laporan yang dimilikinya tersegel, bahkan hanya satu orang yang dapat membukanya di Gedung Biru. Karena itulah pihak kejaksaan selalu mengincar dirinya. Di tempat lain, Si-mok tetap akan melanjutkan kasus pantai Tongyong, walau Yojin melarangnya. 예견할 수 없었다는 게 처분이요. 오주선이라고 알아요? Bu Choi menemui ayah korban sambil memberikan sepatunya. Ayahnya sangat terharu karena anaknya membeli sendiri sepatu itu dengan bekerja paruh waktu. Dan dia baru saja memakainya beberapa kali. 그놈들 때문에 죽었어요? 하지만 결과를 뒤집기는 쉽지 않을 것 같습니다. Bu Choi menjelaskan bahwa yang menutup kasus anaknya pihak kejaksaan, jadi polisi kesulitan untuk melanjutkan kasusnya. Saat pergi dari rumah orang tua korban, wartawan telah mencegatnya guna meminta keterangan dari Bu Choi. 경고판을 뽑은 이들이 있다는 사실조차 모르고 Menurutnya, kejaksaan cepat-cepat menutup kasusnya dikarenakan pengacaranya mantan hakim. Jadi kejaksaan telah memperlakukan perlakuan khusus. Kini publik menuntut agar kepolisian membentuk reformasi tim investigasi. Komisaris polisi menemui wakil menteri hukum agar polisi dan kejaksaan bisa bekerja sama dengan baik. Jaksa Wong Chun memberikan penjelasan atas tuduhan kepolisian yang diduga telah memberikan perlakuan khusus. Alasannya pencabutan tali pembatas tak menyebabkan kecelakaan, karena kecelakaan itu terjadi setelahnya. 의견서는 종종 있어요. 이번이 처음도 아니고.
Ulah Simok membuat pernyataan membuat jaksa Wongchul kesal. Simok dipanggil ke kantor Jaksa Agung untuk bertemu dengan kepala hukum kriminal bernama Wo Tae-ha. 우리도 협의회가 당장 코앞이라. 무슨 결정을 하셨습니까? Dia memberitahukan Simok ada keputusan dadakan dari atasan bahwa dia harus bergabung dalam tim kepolisian dan kejaksaan yang baru-baru ini diusulkan komisaris polisi. Simok juga diberikan akses masuk ke kantor Jaksa Agung. 황프로는 절대 안 된다고 반대한 사람도 있었네. Esok harinya, Simok menemui Wongchul. Dia memberitahukan bahwa Bu Choi dari kepolisian yang telah menunjuk Simok bergabung dengan tim baru. Wongchul sendiri tak setuju dengan terpilihnya Simok karena selama ini dia selalu melawan tim kejaksaan. 경찰이 널 왜 찍었겠니? Tentu dia akan memojokkan kejaksaan. Simok protes mengapa kasus Pantai Tongyong dengan cepat ditutup. Dia bertanya apakah ada perlakuan spesial karena pengacaranya seorang mantan hakim. Tentulah Wongchul membatahnya. 경고판 뽑은 놈들 있어. 그렇다고 그게 살인의 주... Di bagian lain, grup Hanjo pimpinan Bu Yonjae sedang membicarakan masalah tunggakan pajak mereka. Bu Yonjae marah-marah setelah mengetahui ada artikel yang memojokkan dirinya. 대가리에서 나온 게 기껏해 이따위지. Di kantor Kejaksaan Agung, Jaksa Dongjae datang menemui Wo Tae-ha. Ia menawarkan kerjasama karena ia memiliki bukti kasus untuk menyerang balik Ibu Choi. Awalnya Tae-ha menolak, namun karena Dongjae pintar cuap-cuap kayak tukang obat, akhirnya Tae-ha mau mengajaknya untuk menyelidiki kasus itu. 박광수 선배 부인이 이의를 제기했습니다. 있었습니다. 빠진 걸 어떻게 알았어? Kedua tim dari polisi dan jaksa sama-sama membentuk tim dalam rapat mereka. Setelah rapat selesai, Yojin menemui Jaksa Simok di Resto Ceromlah. Jaksa Simok mengaku telah masuk ke tim polisi jaksa. 대검에서 뭐예요? 형사법재단이요. Kemudian mereka kembali membicarakan kasus Pantai Tongyong. Belum sempat berbicara banyak, Simok harus pergi menemui Wo Tae-ha. Sesampainya di tempat pertemuan, Simok terdiam karena ada dua pasang sepatu di sana. Rupanya Wo Tae-ha sedang bersama Dongjae. Keduanya tampak terkejut karena dipertemukan dalam satu ruangan. Dongjae yang memang selalu tengil mengatakan bahwa ia mampu bekerja sendiri tanpa bantuan Simok. Namun Wo Tae-ha menolak, mereka harus bekerja sama. 저는 거라면 제가 이제 혼자서도 충분히. Dalam pertemuan bertiga, Sahun meminta Simok membuat daftar anggota parlemen yang mantan jaksa, hakim, dan polisi. Setibanya di kantor, Simok langsung saja menyelesaikan tugasnya, karena daftar itu akan dibawa ke ruang meeting. Dia juga membaca berkas tewasnya anggota polisi Segok yang ditemukan bundir. Malam itu, kedua polisi baru saja menyelesaikan tugasnya, dan langsung mendapat upeti dari atasannya. Hari itu, di musim panas tahun 2017, keenam polisi Polsek Segok baru kembali dari tugas patroli malam. 이번에 너희 팀에 새로 합류하게 된 송경 경사. Pimpinan mereka memperkenalkan tim baru bernama Gi-hyun untuk bergabung dengan tim patrolinya. Rupanya mereka memiliki bisnis terselubung. Mutasi beberapa anggota mereka dan datangnya anggota baru tentu akan mengganggu bisnis gelap mereka. 지구대에 남은 한 명. Setelah kasus korupsi mereka terbongkar, hanya satu orang yang bertahan. Dan Gi-hyun ditemukan tewas di kamar mandi. Menurut Tae-ha, bisa saja polisi itu dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri untuk menutupi korupsinya. Ternyata tim patroli yang dipimpin oleh Baek Jung-gi sering meminta uang keamanan di tempat-tempat hiburan malam. 관할 유흥업소를 봐준 대가로 금전을 챙겼어. Setelah Gi-hyun meninggal selama 2 tahun, kasus itu tak disentuh. Sementara kasus korupsi mereka hilang begitu saja. 범죄라면 자기들 뒤를 캐던 동료 경찰을. Dongjae menyarankan agar tim Jaksa Agung dapat melakukan penyelidikan sendiri. Tae-ha menyetujuinya dengan syarat penyelidikan dipimpin Simok dan jangan sampai diketahui kepolisian. 이게 법제대에 나서서 개입한 게 되면은. Simok bertanya-tanya mengapa kecurigaan pembunuhan Gi-hyun baru muncul sekarang. 왜 뒤늦게 튀어나왔을까? Namun yang membuat jaksa curiga, Baek Jung-gi ternyata tidak dipenjara karena kasus korupsinya. Dengan dalih, Baek Jung-gi tidak tahu dengan korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya. 예, 제가 백준기인데요. Hari itu, Baek menerima telepon. Dia pun bergegas pergi. Di loker, Suhang mendengar sesuatu di kamar mandi. 거기
누구 있어요? Saat dia mengeceknya, dia berteriak yang tentu teriakannya mengundang rekan-rekannya, termasuk Baek yang akan mandi. Mereka menemukan Gi-hyun yang terjerat tali di lehernya. Baek segera menolong bawahannya, tapi nyawanya tak tertolong. Dalam pemeriksaan, jasad tak dilakukan otopsi dan ditemukan kandungan obat penenang di tubuhnya. Petugas menemukan darah kering di kukunya. Di tempat lain, seorang anggota polisi mengalami luka cakar di lengannya. Nah lo. Dalam keterangannya, Dong Jae menjelaskan bahwa kematian Gi-hyun terjadi bulan September dan kasus korupsi mereka baru terbongkar bulan Desember. Sementara dugaan kematiannya dikarenakan depresi. 지구 들어오게 됐을까요? 이런 발령 거의 안 하지 않습니까? Simok ingin melihat catatan karirnya. Karena sebelumnya Gi-hyun adalah detektif yang menjadi satuan patroli. Dia ingin tahu alasan mutasinya. Dalam laporan yang dibuat Dong Jae bahwa Gi-hyun depresi setelah dimutasi. Sebelum dimutasi, Gi-hyun peduli dengan rekannya yang kakinya kesakitan. Dia pun memeriksanya. Kejadiannya saat supir kepala polisi mengerem mobilnya dengan mendadak karena ada pejalan kaki yang menyeberang. Itu yang menyebabkan luka-lukanya setelah dia digebuki. Tak pusing, si Gi-hyun protes menemui kepala polisi dan berakhir dia yang dimutasi. Dari rekaman CCTV saat interogasi di masa lalu, seorang pengusaha mengakui jika mereka selalu membayar pada tim patroli setiap bulannya. Pengusaha itu mengungkapkan bahwa kematian seorang polisi bukanlah bundir, tapi memang dibunuh. Pembunuhan itu dipicu karena opsir Gi-hyun menanyakan pada para pengusaha malam di daerah itu tentang jatah preman yang dilakukan teman-temannya. 그거 자살이 아니라던데. 묻고 다닌다는 말이 Pengacara Oh menemui Won-chul, dia menyampaikan pesan pimpinan Hanju agar bergabung dengan perusahaannya. Tapi Won-chul menolak karena masih lama pensiun. Dia juga tak mau terlibat kekisruhan antara pimpinan grup Hanjo. 한조 경영권 싸움에 말려드는 꼴이 되니까요. 지가 아버지를 이었어야 했는데. Setelahnya Pak Oh menemui Yeon Jae dan melaporkan hasil pertemuannya. Bu Yeon Jae meminta Pak Oh agar bekerja di Hanju guna bisa lebih fleksibel melakukan rencananya. Namun yang dikhawatirkan Yeon Jae adalah Simok yang kini bekerja di Jaksa Agung. 황시목이 대검 검사가 됐나 보네. Di tempat lain, Simok melakukan penyelidikan langsung ke TKP. Dia melakukan simulasi apa yang terjadi sebelumnya. Dalam telepatinya, Gi-hyun memang tewas dibunuh dua orang temannya. Saat keluar dari toilet, seorang polisi memergoki dan dia mengejarnya. Sementara Baek sedang sibuk dengan teleponnya karena dipanggil oleh kejaksaan. Polisi itu tak menemukan Simok yang sudah menghilang. Dalam rapatnya, kepolisian membeberkan tentang perselisihan antara kepolisian dan kejaksaan yang telah terjadi selama 4 kali. Kedua institusi itu saling mencurigai. Bahkan Presiden pernah membuat tim gabungan yang tetap saja tak berhasil. Taeha terheran jika Baek mengaku tak mengetahui korupsi yang dilakukan timnya. Dalam interogasinya, Dong Jae berhasil memancing emosinya. 그걸 본 게 아니라 죽은 다음에 죽는 거 봤어요? Namun Baek tetap kekeh bahwa bawahannya itu bundir, bukannya dibunuh. Simok berencana akan menemui bawahannya paling senior di tim patroli yang kini berada di lapas. Bu Choi dan timnya akan bergegas ke tempat rapat. Begitu juga dengan tim kejaksaan. Rapat tim gabungan antara polisi dan jaksa akan dimulai untuk pertama kalinya. Dalam pertemuan pertama di rapat, kedua instansi itu masih mempertahankan egonya masing-masing. Mereka bahkan saling menyalahkan. Musuh bebuyutan antara kejaksaan dan kepolisian memang telah berlangsung puluhan tahun. 그럼 지금 일을 알려드릴게요. Di tempat lain, Yeon Jae ingin bertemu dengan ayahnya, tapi ditolak Ah Juma. Dia memberitahukan bahwa Yeon Jae bukan bagian dari keluarga mereka lagi. Mendapat pesan dari Dong Jae bahwa dia telah menghubunginya beberapa kali. 이 집은 나랑 내 어머니가 살던 집이. 죄송합니다. Yeon Jae mengundangnya untuk bertemu. Di tempat lain, Yeon Jae mengajak Simok untuk bekerja sama dengannya. Dia yang memang kaku menolaknya, walau suaminya mantan atasannya. Yeon Jae mengundangnya untuk bertemu. 여쭐 분이 아무리 봐도 없더라고요.
내가 아는 이름이에요. Biasalah dengan speak-speak bergaya seperti tukang obat, lagi-lagi Yeonjae percaya dengan omongannya. Apalagi Dongjae mengaku pernah bekerja dengan ketua Yunbom yang juga ayah Yeonjae. 혹시 이윤범 전 회장님께서 Yeonjae menjelaskan setelah ayahnya dibebaskan, dia tak pernah sekalipun bertemu ketua Yunbom karena memang tak ingin ditemui. Ayahnya menuduh jika dirinya dan suaminya yang telah merencanakan agar ketua dipenjara. Dia memberikan pesan yang ditulisnya pada Dongjae untuk disampaikan pada ayahnya. Dengan bermodalkan membawa kue cucur untuk ketua, Dongjae berharap dapat menemuinya. 제가 오신단 말씀을 못 들어서. Sayangnya, Ah Juma beralasan jika ketua tak berada di rumah. Dia hanya memberikan kue yang dibawanya tanpa memberikan pesan titipannya. Setelah meninggalkan rumah itu, dia terus mengintainya dan dia berhasil mendapatkan sampah-sampah yang dibuang dari rumah tersebut. Tak ragu-ragu dia pun membongkar isi kantong sampahnya, hingga memberikan sebuah label obat yang baru dibuangnya pada Yeonjae. Mungkin obat itu milik ketua. 홍보하신 게 있는데 하나도 못 지키면서 살고 있거든요. Usaha kotor-kotorannya membuat Yeonjae tambah percaya aja deh. Di tempat lain, Bu Choi mengetahui penyelidikan yang dilakukan Dongjae tentang kematian Gin Hyun. Dia menanyakan pada Yojin, kini Dongjae sedang mencari Suhang, bawahan Baekgi yang belum lama dibebaskan dari lapas. Bu Choi memintanya untuk menemui Suhang lebih dulu. 자 중에 아직 현직이 남아 있어. 다른 저희가 있는 건지. Dan mencari tahu alasan kejaksaan menyelidiki kematian Gi Hyun yang sudah 2 tahun lewat. Dia teringat dengan pertanyaan Simok sebelumnya tentang Polsek Segok. Yojin memanggil temannya yang bekerja di Polsek Segok guna memberikan kesaksiannya tentang tewasnya Gi Hyun. Dia bernama Chang Hyong menceritakan sejak kepulangan mereka dari tugas malam, perselisihan sudah terjadi dikarenakan hal kecil. Menyadari ada yang tak beres, si Chan Yong berniat menemui Gi Hyun. 내가 내 직장 나오겠다는데 네가 무슨 상관인데? 인간이 돼야지. 제발 그만하세요. Tapi di ruang loker, Gi Hyun kembali ditegur oleh Suhang karena menyelidiki ulah teman-temannya yang memeras pengusaha malam. Dengan kata lain, Gi Hyun dikucilkan teman-temannya. Laporan Yojin yang membenarkan bahwa Gi Hyun tewas malam itu yang memang hanya ditemani timnya saja. 믿은 조원들한테 둘러싸여져서 죽었습니다. Suhang, orang yang sedang dicari kejaksaan sebagai tersangka utama karena dia juga yang pertama kali menemukan mayat Gi Hyun di toilet. Berita ini membuat Bu Choi kesal. 샤워실에서 죽은 송경사를. Bu Choi menjelaskan bahwa hubungan Suhang dan kepala polisi adalah keponakan dan paman. Akibat kasus Suhang, pamannya diturunkan pangkatnya. Dia menyuruh Yojin untuk menyelidiki dan menemui Daesung di lapas karena Suhang sudah dibebaskan. Yang pasti kasus ini tak boleh sampai menjadi kasus pembunuhan. 골치 아프게 됐다. 이 사람이 아직 복역 중입니다. Sementara Simok mengunjungi Won-seo untuk meminta bantuannya. Namun kali ini Won-seo sekarang berbeda dengan yang diingatnya di masa lalu. Dia menolak untuk mengkonfrontasi In-tae tentang kasus tersebut. 물론 내가 직방이긴 하지. 너무 당연하게 전임자한테. Di tempat lain, Yeonjae menerima laporan dari dokter bahwa obat yang diminum ketua adalah obat percobaan yang belum dipatenkan secara resmi. Dia yang berselisih dengan Sung Jae ketakutan jika dirinya terancam akan terusir dari perusahaan lewat rapat pemegang saham. Untuk mengatasi ini, Yeonjae meluncurkan petisi di intranet perusahaan untuk semua karyawan Hanjo guna mendapat dukungan dari mereka. 안녕하십니까. Selain itu, Yeonjae meminta untuk mengumumkan mantan staf Dirjen Pajak akan bergabung dengan grup Hanjo. Di lapas, Seojin memeriksa daftar kunjungan narapidana. Tidak seorang pun dari jaksa penuntut datang untuk mengunjungi Daesung, yang memberinya kesempatan untuk masuk lebih dulu. Ironisnya, Simok dan Dongjae muncul terlambat, jadi mereka tak diperbolehkan bertemu Daesung. 아침부터 누가 왔어? Di dalam lapas, Yeojin bertemu dengan Sewon. Dia belum berbicara dengan siapapun karena tak pernah ada yang datang padanya. Setelah itu, Yeojin berbicara dengan Daesung. Dia kesal karena Daesung selalu menutupi dan membela baik mantan atasannya. 사람이죠. 저희 팀장님도 안 먹었으니까. 간 조원들 행태를 팀장만 몰랐다고 하면? Walau dia mengaku bahwa mereka selalu mendapatkan setoran bulanan dari pengusaha hiburan malam, tanpa memberikan sepeser pun pada baik. 만나버렸다네요.
Keluar dari lapas, Yojin bertemu dengan mereka. Lagi-lagi Yojin tak berterus terang apa yang telah dia bicarakan di dalam. Bu Choi meminta Yojin untuk memberikan amplop yang dibawanya pada kepala divisi informasi di kantor polisi Yonggi. 지금 내가 찍어주는 주소로 가져와. Sekembalinya di kantor, Simok diajak Taeha untuk bertemu anggota dewan bernama Nam Jae-ik guna membujuknya agar mencabut tuntutannya pada kepala investigasi polisi. 내 말 안 듣고 버팅이면 넌 내 옆에 있다가 직권남용이? Pemicunya dikarenakan polisi menyelidiki anaknya dan dia merasa tertekan penyelidikannya. Jika gagal, Taeha akan menggunakan kekuasaannya untuk membuktikan bahwa Pak Nam menyalahgunakan kekuasaan. Sesampainya di sana, Taeha tidak diizinkan masuk. 저 우퇴합니다, 의원님. 들어보내지 마. Akhirnya dia menugaskan Simok untuk mencari tahu apa isi amplop yang dibawa Yojin. Itu pasti berita dari Bu Choi atau pimpinan polisi. Dengan kondisi grup Hanjo yang terancam, Yeonjae bersiap menghadapi takdirnya. Taeha yang sedang menguntit Yojin tak menemukan apapun di tangannya. Kini tugas Simok untuk mendekatinya, hingga mereka saling berhadapan. 봉투 안에 봤지? 아니요. Anggota Dewan 6 adalah penerima amplop tersebut. Ternyata itu adalah kartu USB. Simok segera mengetahui hal ini dan datang ke kantor polisi untuk mencari jawaban. 모조리 채빗한테 올라가. Karena tidak mendapat hasil apapun, dia mengakses internet dan mulai mencari-cari berita terkait grup Gyeongsang dan hubungan mereka dengan semua ini. 예, 부장님. Di tempat lain, Dongjae sudah GR karena ditelepon Taeha. Ternyata dia hanya disuruh mengurus si jaksa mabuk yang rese di tempat karaoke. Sementara itu, Yeonjae mengosongkan restoran untuk bertemu dengan kontaknya dari Sungjon. 경쟁사 주식은 안 건드리잖아. 무슨 의도야? Sungjon mengungkapkan bahwa dia mendukung Sunjae, tetapi Sunjae menolak untuk mendengarkannya. Dengan mendompleng keberhasilan saat ayahnya masih menjabat, Yeonjae mengungkapkan tentang semua perubahan yang telah dia buat. Akhirnya dia berubah pikiran dan bertanya tentang kondisi ayahnya. Menyadari bahwa strateginya mungkin harus memanfaatkan ayahnya, dia menugaskan asistennya untuk memata-matai ayahnya. 어떤 주체가 들락대는지. 알겠습니다. Sementara Simok pergi menemui asisten kepala Kim untuk meminta izin masuk ke ruangan arsip. Karena terlalu banyak arsip yang akan dicarinya, Pak Kim menghubungi Taeha. Hingga Pak Kim mengizinkan Simok masuk ke gudang penyimpanan arsip. 한테 말해놓을 테니까. Setelah mencari tahu apa yang perlu diperiksanya, dia menelepon Yojin dan pergi menemuinya. 경기 남부경찰청이요. 마약 공급책을 체포했습니다. Sebelumnya, Yojin yang sudah dipesan Bu Choi agar tak membuka amplop itu, dia malah memeriksa isi amplop dan membuat salinan file ke USB. 금기할 필요가 없는 걸 금기하신 의도. Karena menurutnya itu kasus penting. Bu Choi sengaja melibatkan dirinya karena Yojin posisinya ada di dekat kepolisian Nambu saat pergi ke lapas. 남재길 위원장으로 밀면서 대검에서 둘 다한테 메시지를 보내. Semua berawal saat Kejaksaan Agung mengirimkan pesan pada Pak Nam dan polisi. Dia berjanji akan melindungi Nam. Setelah itu mereka mendapat telepon dari kepolisian Nambu bahwa pengedar narkoba yang ditangkap menyebutkan nama anak Pak Nam yang anggota dewan. Tapi konsekuensinya polisi akan dimaki publik karena tak melakukan penyelidikan. Anehnya menurut Yojin, dia pernah bertugas di kepolisian Yongsan yang selalu menangkap pengedar narkoba di kawasan elit Itaewon. Selama ini pengedar tak akan memberitahukan pelanggan VIP mereka. 숨긴 VIP들은 상선의 감옥살이요. 공급책 입에서 자발적으로. Tapi hanya pelanggan kelas 3 yang dikorbankan. Apa benar pengedar narkoba ini memberitahukan anak Pak Nam? Menurutnya dia pelanggan VIP. Bu Choi tak ingin menangkap Pak Nam kali ini. Dia akan menangkapnya setelah Pak Nam lengser. 남재길 물러나면 그때 네가 잡아. 남의 일자리를 뺏어도. Tapi jika Yojin dengan idealisnya tetap ingin membongkar kasusnya sekarang, dia tak akan menghentikannya. Saat Yojin dan Simok berdiri di atap bersama, Simok membahas penyelidikan yang telah dilakukannya, termasuk masalah anak Pak Nam yang berpotensi terlibat dalam beberapa kasus. 경찰한테 넘어갔네 완전히. Simok melaporkan pada Taeha bahwa dia belum mendapatkan informasi apapun dari Yojin. Rapat tim gabungan yang kedua akan berlangsung seminggu lagi. Taeha meminta Simok untuk menyiapkan datanya. 가온치 그러겠대?
Sah-hyun memberitahukan pada Tae-ha jika Won-chul mengingatkan dirinya agar tak memanfaatkan Simok. 황프로 곤란한 일 없게 하겠습니다. Rencana Yeon-jae untuk memata-matai ayahnya membuahkan hasil. Mereka mendapatkan rumah sakit dan dokter yang menangani ketua Yunbom. Sayangnya dokter itu tak mau diajak bekerja sama. Untuk mengetahui seberapa parah sakit ketua yang mengalami gangguan emosi berlebih, Yeon-jae menyetujui jika mereka menyelenggarakan unjuk rasa di depan kantor mereka sebelum kehadiran ketua dalam rapat pemegang saham. 여기 사우 앞에. Sun-jae, calon pewaris grup Hanjo, dalam perjalanannya ke kantor untuk menghadiri rapat pemegang saham. Sementara di depan kantor, para demonstran telah memulai aksinya. Kedatangan Sung-jae disambut pendemo. Sayangnya ketua Yunbom tak hadir, sehingga gagal rencana Yojin untuk membuat ayahnya marah. Rapat pemegang saham pun dimulai. 강인태 전무이십니다. Topik pertama mereka disajikan usulan Sung-jae untuk merombak pimpinan Hanjo. Rupanya diprotes oleh emak rempok yang berakhir jadi adu mulut. Hingga rapat itu jadi kacau balau dan panitia memberikan waktu istirahat. Peserta akan diminta voting untuk menentukan pimpinan baru. Kunci siapa yang akan memimpin ditentukan oleh kepemilikan saham harian Sungmon. Voting pun dilaksanakan kayak pemilu aja, pakai bilik suara dan kardus durian sebagai kotaknya. Di kantornya, Yeon-jae gelisah menunggu hasil rapat siapa yang akan menjadi pimpinan Hanjo. Tae-ha menemui Pak Nam guna memberitahukan kasus anaknya. Alih-alih dia akan membuat Pak Nam untuk memohonnya, tapi malah dia yang berhasil dipojokkan Pak Nam karena kasus masa lalunya. 그때잖아. 신전부터 관계자들은 다 알았어. Dengan wajah gondok, dia pun meninggalkan tempat itu. Baru saja akan molor, si Simok menerima telepon dan mengajaknya bertemu. Di tempat lain, polisi menemukan bercak darah di beberapa tempat dan menemukan pemilik mobil itu adalah Dong-jae. Simok bertemu dengan kepala jaksa Won-chul. Dia kesal dengan ulah Simok yang selalu mengganggu dengan aksinya. Di tempat lain, Byung-hun dari Sung-joon mendesah saat mengingat percakapannya dengan Yeon-jae sebelumnya. Dia memberikan suaranya untuk mendukungnya. Pemungutan suara atas usulan Sung-jae berlangsung ketat, sekitar 42% setuju dan 44% menentang, sementara sisanya abstain. Di kantornya, Yeon-jae mempelajari berkas personalia Bu Choi. Keesokan paginya, Tae-ha mengomel pada Simok karena Dong-jae mengabaikan teleponnya. 장건 형사? 걔가 왜 없어져? Tae-ha terkejut mendengar kabar jika Dong-jae hilang, begitu juga dengan Yojin. Tae-ha jadi ngoceh dengan menghilangnya Dong-jae. 근데 언제 한답대? Namun dia akhirnya menyadari jika mereka seharusnya bertemu jam 10 malam di hari dia menghilang. 너 지금 의정부지검으로 가. 저는 의정... Tae-ha memerintahkan Simok untuk mengecek di kantor Dong-jae walau itu melanggar aturan. Saat menelpon Dong-jae, Simok teringat pada penemuan Dong-jae tentang Jonggi yang menerima suap dan tekadnya untuk menemukan Sohang. 집에 왔는데 대문 앞에 주차가 돼 있었대요. Awalnya Ahjuma menemukan mobil Dong-jae terparkir di depan rumah mereka dan melihat bercak darah di tanah. Di tempat lain, Gun sedang bersama istri dan anak Dong-jae guna mengambil sampel DNA dari anak Dong-jae untuk melihat apakah darahnya cocok. Yojin berada di TKP dan mendapat konfirmasi bahwa darah itu milik Dong-jae. Kepolisian Yongsan mencoba mencari tahu di mana kejahatan itu terjadi dan bagaimana pelaku berhasil memindahkan jasad Dong-jae, karena tidak ada jejak sama sekali. Mereka tidak menemukan apapun yang berguna di TKP. 이거 머리카락 하나 나오질 않은 거. 그 신호 끊긴 게 몇 시라고? Ponsel Dong-jae tak aktif sejak jam 9 malam, hampir 2 jam setelah ia meninggalkan kantornya. Dia harusnya bertemu Tae-ha pada jam 10 malam. Yojin bergabung dengan So-chang untuk melacak rute Dong-jae. Sayangnya gang-gang yang mengarah ke tempat mobilnya ditemukan tidak terdapat CCTV. Di kantor kejaksaan Ui Jong-bu, Simok meminta daftar kegiatan Dong-jae di hari sebelumnya. Sebelum menghilang, Dong-jae akan mencari tahu sendiri keberadaan Sohang karena penyidik tidak dapat menemukannya. Dia meninggalkan kantor jam 7 malam.
Mereka membuka komputer Dong Jae dan melihat bahwa ia baru saja menonton wawancara Bu Choi setelah kasusnya tenggelam. Sebelum pergi, dia memerintahkan rekan-rekan Dong Jae untuk memeriksa riwayat webnya dan hubungan apapun tentang Dong Jae. Seorang jaksa mengikutinya dan menyarankan untuk meminta surat perintah penggeledahan bagi polisi yang terlibat dalam penyuapan. Tetapi Simok meragukan pengadilan akan mengeluarkannya tanpa bukti yang cukup. 경찰이 검사 한 명을 내사하다가 실종됐다. Yojin bertemu dengan Bu Choi. Dia memberikan laporan darah yang ditemukan di TKP konfirm milik Dong Jae, serta daftar panggilan telepon miliknya. Kemungkinan Dong Jae juga bisa dirampok. Namun bisa juga jaksa penuntut mengaturnya untuk menjebak kepolisian. Yojin berharap mereka tidak terlibat. Tetapi bagaimana jika mereka terlibat? 실체를 찾아와. Bu Choi menelepon Taeha karena rencana rapat mereka tertunda. Tiba-tiba wajahnya berubah saat mendengarnya. 그게 언젠데요? Simok tiba di Yongsan untuk bertemu ketua tim. Dia menunjukkan riwayat panggilan Dong Jae dengannya. Namun dia terkejut melihat nomor Tong Yong pada riwayat panggilan. Dan ketua tim Choi menjelaskan bahwa nomor itu adalah siswa yang selamat dari kasus tenggelam di laut. Dong Jae juga menelepon salah satu orang tua korban. Gun mengira jika Dong Jae sedang mencoba menjelek-jelekan Bu Choi. So Chang mempertanyakan apakah Bu Choi terlibat dalam penculikan Dong Jae. 연이 아예 없을까요? 최 부장님은? Simok bertemu Yojin di TKP. Mereka langsung menganalisis kejadian itu bersama-sama. Berdasarkan parkir mobilnya yang sembarangan dan adanya noda darah, dia bertanya-tanya apakah Dong Jae tidak mengunjungi rumah di dekatnya atau mungkin bertemu seseorang di gang. 정면이었을까요? Mereka berteori jika dia bertemu pelakunya secara kebetulan, mereka pasti tahu lingkungan itu dan tentu akan memindahkan mobilnya. Atau mungkin ada yang sengaja untuk memancingnya datang ke TKP. 아니었다면 여기까지 유인을 했겠. Yojin berpikir mungkin dia mengantar seseorang ke lingkungan ini. Mereka bergegas ke Dong Dukseo. Tiba di lokasi, mantan kepala polisi itu menemui mereka dan mengajaknya untuk ikut dengannya. 나 보자고 했어요? 전승표 과장님? Namun mantan kepala polisi itu jadi marah saat mereka menanyakan mutasi Gi-hun di masa lalu. 송기현 씨! 그게 언제적 일인데 이제 와서. Menurutnya kasusnya sudah selesai. Dia marah kembali saat Yojin menyinggung penurunan pangkatnya. Mantan kepala polisi itu bernama Seung Pyo ini panik saat Simok memberitahukan jika jaksa Dong Jae ada yang menculik. Dia merasa telah dituduh. 그러니까 내가 왜 납치해 왜? Padahal dia mengaku belum pernah bertemu dengannya. Mereka berdua terus memojokkannya hingga akhirnya Seung Pyo teringat dengan apa yang telah diperbuatnya. Dia memang memukul dan menculik Dong Jae. Seung Pyo pergi dan menghubungi seseorang. Di tempat lain, Dong Jae terikat dan disumpal di dalam lemari. Setelah seorang pria memeriksanya, dia berhasil keluar di dalam lemari dan memberikan perlawanan pada pria tersebut. Yojin memberitahukan pertemuannya dengan Seung Pyo pada atasannya. Bu Choi mengingatkan jika dia hampir saja memberikan mantan kepala polisi pada Simok menjadi tersangka. Namun itu tak akan terjadi jika memang alibinya benar sesuai penjelasannya. 단장님에 대해서 묻고 다닌 정황이 나왔습니다. Bu Choi jadi terkejut di saat dirinya sedang diselidiki jaksa Dong Jae tentang pertemuannya dengan ayah korban yang tenggelam di laut. Yojin memberitahukan atasannya bahwa besok dia akan mengkonfirmasi untuk menemui ayah korban ke rumahnya. 현직 검사가 실종됐는데 Di tempat lain, Semok terheran mengapa pengadilan diam saja dengan menghilangnya jaksa Dong Jae. Dia teringat ucapan Bu Choi saat pertama kali tim gabungan rapat, bahwa polisi tak bisa bergerak jika tak ada surat perintah dari kejaksaan. Faktanya selama ini kejaksaan selalu menolak permintaan polisi. Sahun menjelaskan mengapa Taeha menyelidiki Bu Choi. Ini dikarenakan hak investigasi jadi isu besar di tahun 2011. 사건 조정 논란 때는 전임 경찰청장이 구속됐어. Kepala polisi ditangkap saat itu hanya karena suatu kesalahan. Kini terjadi lagi, di mana Kepala Biro Informasi ditangkap kejaksaan saat isu itu merebak kembali. Tentunya banyak rahasia yang bisa digali dari Ibu Choi. 우리가 캐도 지들이 안 걸려들어야 되는 거 아니야? Penjelasan Sahun menyadari jika Simok berada di tengah konflik antara petinggi kejaksaan dan kepolisian yang sudah puluhan tahun terjadi. Tiba-tiba sakit kepalanya kumat lagi, Bray.
Esok paginya Simok menemui Yong Jae. Tak basa-basi lagi, Simok langsung menyampaikan inti pembicaraannya bahwa dia mendapat daftar panggilan Dong Jae dengan grup Hanjo. Walau Yong Jae tak mengelak bahwa dia memberikan tugas untuk menyelidiki sakit ayahnya. 내 사검사 손을 약간 빌렸어요. Belum menjawab pertanyaan Simok tentang keterlibatannya penculikan Dong Jae, tiba-tiba sekretaris perusahaan muncul dan mengaku jika dia yang menghubungi Dong Jae. Rupanya sekretaris itu berhubungan dengan Dong Jae di belakang atasannya. 둘이 왜 나 모르게 통화했는데? 제가 얼마 전에 서검사한테 부탁한 게 있었습니다. Dia meminta Dong Jae untuk mencari tahu kejaksaan Seoul Timur karena selalu menyelidiki pajak grup Hanjo tanpa sepengetahuan Yong Jae. 한조랑도 뭐가 있었나 보죠? Taeha terheran mengetahui Dong Jae diam-diam berhubungan dengan grup Hanjo. Polisi mencari informasi lewat istri Dong Jae dan ketua tim meminta bawahannya untuk segera mencari Dong Jae. Kepala polisi memberitahukan bahwa penyelidikan akan dipimpin Yojin dari kepolisian pusat. 수사본부장이다. 이목이 많이 쏠려 있어. Keputusan ini membuat mereka kecewa, apalagi kemunculan Simok dari kejaksaan membuat mereka tambah bingung. 수사 인력을 두 팀으로 나눠서 가겠습니다. 안녕하세요. Salah satu polisi mengungkapkan bagaimana jika kasus ini hanya rekayasa Dong Jae. Bisa saja setelah mereka mencarinya, tiba-tiba Dong Jae muncul kembali. Investigasi pun mulai dilakukan dengan mencari tahu pekerjaan Suhang dan menginterogasi Bae karena pernah bertemu Dong Jae. 우리도 진짜 애 많이 썼. Polisi juga melakukan live streaming meminta istri Dong Jae ngoceh-ngoceh agar suaminya segera pulang. 2019년 밤 12시 사이 Di tempat lain, Taeha bertemu dengan Bu Choi. Dia mengaku jika dia tak menyuruh Dong Jae untuk menyelidiki Bu Choi juga kasus Guangsu. Bu Choi juga tak seharusnya mencurigai dirinya. 그걸 내가 시켰을 거예요. 글쎄, 나한테 뭐라고 그럴 게 아니라. Pertemuan mereka rupanya dikuntit oleh pengacara Oh karena memang disuruh atasannya. Bu Choi terkejut mendengar Dong Jae juga berhubungan dengan grup Hanjo. Dia jadi mencurigai Hanjo ada di belakang hilangnya Dong Jae. Sebenarnya hubungan kejaksaan dan polisi sudah membaik, namun ada pihak ketiga yang sengaja mengungkit-ungkit kembali hubungan kedua instansi itu agar retak kembali. 근데 제3자가 다시 그걸 띄우는 거예요. 그러다 갑자기 사라졌어. Di bagian lain, seseorang memberikan komentarnya pada live streaming istri Dong Jae. Di lapas, pengacara Oh menemui Kepala Biro Informasi bernama Pak Kim yang ditahan kejaksaan. Dia heran mengapa tiba-tiba grup Hanjo mengirimkan pengacara untuknya. 이런 대형 로펌에서 먼저 거기에 대해서 안타까워하시는 분들이. Pak Kim memberitahukan Bu Choi dengan kedatangan pengacara Oh dan dia akan menemuinya. Saat keluar dari ruangan atasannya, Yojin berpapasan dengan pengacara Oh yang menemui Bu Choi guna menanyakan kasus tentang pembocoran informasi yang dilakukannya. Yojin yang mengetahui siapa pengacara Oh memberitahukan atasannya bahwa dia yang mendapat perlakuan khusus di kasus tenggelamnya korban di laut. Hari itu dikejutkan dengan berita polisi aktif sebagai pelaku penculikan jaksa Dong Jae. Bu Choi menuduh Taeha yang sengaja menyerangnya. Tapi dia membantah ini pasti ada pihak ketiga yang sengaja mengadu domba mereka. 비밀로 해달라는 것까지 신나게 떠드시게요. 지금 이자랑 붙잡고 있느라고 시간만 가고 있다니. Taeha mencurigai Seung Pyo sebagai pelakunya. Mendapat telepon dari Yojin, Simok langsung pergi karena polisi mendapat pesan dari pelaku jika Dong Jae ada di Bogwangdong, daerah Yongsan. 범인이 보낸 메시지. Sebelumnya, Pak Sahun memberitahukan jika Dong Jae ditemukan tewas karena ulah polisi, maka tim gabungan kedua institusi itu pasti akan dibubarkan. Dan perang besar pasti akan terjadi. Semua jaksa pasti akan protes dengan kejadian ini. 이번 정권도 수사권 못 건드려. Polisi mendapatkan pesan bahwa potongan dasi itu milik Dong Jae yang penuh darah. Foto itu menyebabkan spekulasi bermacam-macam dari mereka. Dasi ini dikirim oleh pelaku yang mungkin setelah membaca komentar yang umumnya hanya membuli kepolisian dalam video live streaming mereka. 옆에 끼고 있는 걸까요? 실종자가 어떤 상태든? Simok meminta daftar panggilan telepon istri Dong Jae pada Janggun karena dia mencurigainya. Sementara Simok menemui Wong Chul guna mempertanyakan Dong Jae pernah ingin menemuinya tapi ditolak. Penjelasan ini nyambung dengan keterangan sekretaris Hanjo sebelumnya jika dia meminta tolong Dong Jae untuk menemui kepala jaksa Wong Chul guna menyelesaikan masalah pajak Hanju. 거기선 비교적 일 괜찮게 했어.
Di tempat lain, Janggun menemui istri Dong Jae untuk meminta tanda tangannya bahwa dia telah mengetahui status foto tersebut. Dia malah nangis. Baru saja keluar dari apartemennya, Janggun mendengar istrinya menelepon seseorang. Begitu juga dengan Sun Chang telah mengamati rekaman CCTV di apartemen Dong Jae. Mereka mulai mencurigai istri Dong Jae. Walau begitu, mereka masih belum mendapatkan arahan penyelidikan yang pasti. Bahkan dalam telepatinya, Si Mok tak dapat mengetahui siapa pelakunya. Dia hanya dapat melihat pelaku yang memotong dasinya. Walau penyelidikannya belum mendapatkan titik terang, Yojin memberikan konferensi persnya agar publik berhenti menuduh pelaku yang menculiknya adalah polisi. Selain itu, polisi Segok yaitu Baek dan kawan-kawan akan merasa bahwa mereka telah berhasil mengerjainya. Yojin berharap keberhasilan mereka akan membuat Baek melakukan kesalahan. 공식 브리핑에서 발표한다. Di tempat lain, istri Dong Jae terlihat begitu tegang melihat tayangan konferensi pers tersebut. Rupanya rencana Yojin berhasil. Beritanya membuat Baek panik. Detektif Jang mengirimkan pesan bahwa pemilik toko tak jauh dari TKP adalah milik Seung Pyo. Dia melihat Suhang bekerja di sana. 작은 서랍에 두 번째 칸, 경기도. Bu Choi menyuruh Yojin untuk mengambilkan berkas di laci kerjanya. Namun dia teringat jika ada dokumen rahasia yang disembunyikannya. Sehingga Bu Choi dengan tergesa-gesa menyusulnya. Hingga dia berhasil mengamankan dokumen itu sebelum Yojin melihatnya. 3월 18일부터 Si Mok mendapat email duka cita 2 tahun lalu bahwa mantan kepala kejaksaan Daejeon meninggal dunia karena serangan jantung saat mengendarai mobilnya. Sebelumnya, Dong Jae juga melihat berita yang sama tentang meninggalnya Park Kwang-soo, mantan kepala kejaksaan Daejeon. 검장 박광수요. 별장지대. Si Mok menghubungi si pengirim email. Dia mendapat berita jika Dong Jae selama ini masih terus menyelidiki kematian Kwang-soo sebelum menghilang. Taeha terkejut mendengarnya hingga rencana makan siangnya jadi batal dan dia pergi sendiri dengan alasan sudah punya janji. 아니 운전자가 죽은 날 영상만 없다는 게 말이 됩니까? Si Mok terheran mendengar rekaman dashboard di mobil Kwang-soo tak ada di saat kejadian. 45. Untuk memastikannya, dia bergegas menemui orang tersebut. Rupanya Taeha menemui istri Dong Jae. Nah lo. Sementara Si Mok masih dalam perjalanan. Saat kejadian, mobil Kwang-soo tiba-tiba berhenti dan hampir saja tertabrak truk di belakangnya. Awalnya supir truk itu ngoceh-ngoceh kesal. Namun dia melihat supir mobil itu seperti pingsan. Dia pun turun untuk mengeceknya dan pengendara itu sudah tak sadarkan diri. Hingga polisi membuka paksa pintu mobilnya dan menemukannya sudah tak bernyawa. 복수했잖아. Kini Si Mok tahu jika Dong Jae menghilang setelah menyelidiki kasus kematian mantan kepala kejaksaan Kwang-soo dan kasus penganiayaan kepala polisi Seung Pyo pada supirnya. Kedua kasus ini sebenarnya sudah ditutup oleh kepolisian. 서 검사님이 이 조서를 다시 찾았다고요? Yojin dan detektif Jang mendatangi toko di mana Suhang bekerja. Dengan berpura-pura ingin ke toilet, Yojin mulai menyelinap di tempat tersebut dan menemukan satu ruangan gelap yang terkunci. Dengan mengambil kuncinya diam-diam, dia masuk ke ruangan. Pekerja toko itu terkejut saat mengetahui Yojin salah mengambil kunci toilet, hingga mereka mengejarnya. Rupanya ruangan itu tempat penyimpanan bahan makanan karena kulkas mereka sedang rusak. Karena jorok banyak tikus, mereka akan mengirimkan tim inspeksi untuk memeriksa tempatnya. Makanan yang sudah dipesan pun langsung dibuang karena jijik. Si Mok melakukan napak tilas di mana Kwang-soo mendapat serangan jantung. Kini dia tahu jika jalanan Namyangju memang sangat sepi. Dia melanjutkan untuk bertemu petugas lalu lintas yang menangani kasus Kwang-soo. Menurut penjelasan petugas bahwa Kwang-soo sempat menghubungi 119 tapi tak sempat bicara. 119 녹음 들어보면 Apalagi kondisinya juga sedang mabuk dan dia juga memang pernah dioperasi jantungnya. Si Mok masih menyelidiki apakah kematian Kwang-soo ini berhubungan dengan menghilangnya Dong Jae. 전에 한번 뵌 적은 있죠. 3월 18일에 서 검사가 Sepertinya Si Mok, petugas menghubungi Bu Choi dan Bu Choi menghubungi Taeha.
Kini rahasia mereka berdua akan terbongkar. Taeha berencana akan mengeluarkan Simok dari timnya, namun dicegah Bu Choi karena akan menambah kecurigaan. 앞으로 수사팀에서 뺄게요. 자기 빼면 더 이상하죠. Simok melanjutkan untuk menemui istri Guangso. Penjelasannya berbeda dengan yang diberikan oleh petugas lalu lintas, bahwa suaminya tak pernah datang ke Namyangju karena tak ada yang dikenalnya. 있던 사람이 있는데 드릴 말씀이 저보다 더 있을 거예요. Istrinya menyarankan agar Simok menemui sekretarisnya di firma hukum di mana dia bekerja. Dalam keterangan sekretarisnya, Simok tambah bingung lagi karena bosnya tak pernah minum alkohol. 알코올이 나왔다는 얘기에 다들 좀 황당해하셨죠. Kini sekretarisnya juga menyimpan rahasia karena mereka hanya ingin bertemu di kafe bukan di kantornya. Sebelum kematian, atasannya menemui klien besar bertemu secara pribadi, dan sekretaris Kim terkejut karena laporan polisi menyebutkan bahwa atasannya tewas dalam kondisi mabuk. 그러면서 알코올이 나왔다는 얘기에 다들 좀 연관 지을 수 있는 건 없었습니다. Simok memberitahukan Taeha bahwa kasus kematian Guangso tak berhubungan dengan menghilangnya Dong Jae. Namun raut wajah dan tingkahnya mengundang Simok merasa ada yang aneh dengan bosnya. Simok juga mengetahui bahwa atasannya tak membaca laporan Seng Pyo yang memindahkan Gi-hyun ke Polsek Segok. 쪽으로 보낸 동두천 서장 얘기. 나한테 내밀기에 Padahal kasus ini mungkin ada hubungannya dengan menghilangnya Dong Jae. Taeha berpura-pura tak tahu, dia pikir kasus itu hanyalah penyalahgunaan wewenangnya saja, sehingga dia mencuekkan kasusnya. Keangkuhan Seng Pyo masih ditunjukkan di kantor Bu Choi. Si koplak bukannya menjawab saat ditanya, namun malah marah. 야, 넌 대가리가 안 해봐야? Haduh, PA ya. Yojin memiliki bukti bahwa alibinya di malam menghilangnya Dong Jae adalah dibuat-buat. Padahal dia tak ada di kantornya. Yojin segera memberitahukan pesan yang baru saja diterimanya. Ternyata saksi ini memberikan komentar terbarunya di live streaming tempo hari, dengan mengakui bahwa dia sedang berada di TKP jam 10 malam tanggal 22 Maret saat seseorang memasukkan sesuatu ke dalam bagasi mobilnya. Dia berpakaian hoodie dan mengaku melihat wajah pelaku. Yojin membagi tugas timnya untuk menganalisa perusahaan platform video dan mendapatkan surat perintah dari Kejaksaan Agung. Dengan bergegas mengecek rekaman CCTV di warnet tersebut, hingga akhirnya mendapatkan nama saksi bernama John Gi-hyuk. Setelah dicek, ternyata pria itu memiliki catatan kriminal. Selain penipu, dia juga sering tersangkut kasus perjudian. 도박에 사기 들락날락했는데? 무슨 택배야? Gi-hyuk tak mau menerima paket yang dibuat-buat Sun Chang. Di tempat lain, tim Choi sedang berada di forensik untuk mengetahui background foto potongan dasi milik Dong Jae hanyalah sebuah jam tangan pelaku. Dia memberitahukan temuannya pada Yojin dan Simok. Laporan ini membuat Pak Shin marah karena merasa dipermainkan. Dia menyuruh mantan tim kepolisian Segok dikumpulkan termasuk Seng Pyo. Di tempat lain, Sun Chang yang sedang mencari alamat tak sengaja dia melihat Baek yang sedang membeli sesuatu di toko Abah Liong. Dia pun menguntitnya hingga masuk ke sebuah motel. Setelah Baek keluar dari motel, Sun Chang memaksa masuk ke kamarnya dan menemukan seorang ahjuma yang tertidur. Sayangnya Baek kembali ke kamarnya dan menangkap basah Sun Chang. Di bagian lain, Pak Shin memimpin pertemuan dengan tim Polsek Segok. Hanya Baek yang tak hadir. Dalam pemeriksaan, semuanya tentu tak mau mengaku bahwa di malam menghilangnya Dong Jae mereka bekerja hingga malam hari. Kemunculan Simok membuat Bu Choi wajahnya berubah cemas. Simok merasa laporan yang didapat Yojin tak transparan padanya. Faktanya pemilik jam tangan itu polisi tak diberitahukannya. 죄송합니다. 그런 건 아니고요. Tiba-tiba Sun Chang datang membawa Baek. Rupanya saat di motel, Baek mengembalikan pistol listriknya. Dan dia menolong ahjuma itu yang ternyata Ibu Daesung. Selama ini uang suap yang diterima mereka memang perintah Baek untuk biaya pengobatan Ibu Daesung yang sedang sakit. Mereka harus menerima suap itu hingga undang-undang kesehatan baru disahkan. Dan obatnya akan ditanggung asuransi. 근데 계속 받았잖아. 끊을 수가 없었습니다. Penjelasan Baek membuat semuanya terdiam.
Namun rencananya gagal karena bawahannya tak mau menghentikan untuk menerima uang suap yang menggiurkan. Setelah undang-undang itu disahkan, Baek tak ikut-ikut lagi menerima suap tersebut. Tapi dia merasa bersalah karena awal ide ini darinya. 받자. 저희가 계속 받는 것도 모르셨고요. Sempat terjadi salah paham di saat Suhang mengeluarkan surat yang ditulis Gi-hyun sebelum dia melakukan bundir. Walau surat itu tak dipercaya Bu Choi, jika Gi-hyun yang menulisnya apalagi sudah tersimpan begitu lama. Simok akan memastikan kebenaran surat ini di kejaksaan. 이거 진위 감정은 저희가 하겠습니다. Di luar dugaan, saksi dihadirkan. Mereka pun dijajarkan untuk dipastikan siapa pelaku yang telah menculik Dong Jae. Ternyata saksi menunjuk Baek adalah pelakunya hanya dikarenakan menggunakan seragam polisi. 저기 성자 검사에 대한 납치 및 감금 등의 형의로 Saksi ini juga yang menulis di kolom komentar pada live streaming. Kesaksiannya masih butuh dikonfirmasi oleh Yojin dan Simok. Namun saksi juga tak yakin 100% dengan kesaksiannya. Dia datang ke rumah temannya dan tak sengaja melihat kejadian itu. 목격 장소엔 그날 왜 가셨습니까? 친구네 놀러 갔는데요. Di ruang interogasi, Baek tetap mengelak bahwa bukan dia pelakunya. 아니 제가 무슨 동기가 있어서 Suncang yakin jika memang bukan Baek pelakunya, karena dia mengembalikan pistolnya saat di motel. Dan dia tak yakin jika Dong Jae disekap di motel tersebut. Namun, Pak Shin meminta ketua tim untuk memeriksa motel dan mengambilkan bajunya di rumah Baek karena masih menggunakan seragam polisi. Secara diam-diam keduanya mendatangi rumah yang disebutkan saksi. Dan mereka pun melakukan reka ulang apakah saksi benar-benar dapat melihat plat nomor mobil milik Dong Jae. Nyatanya memang tak jelas terlihat karena gelap. Pendapat ini sama dengan yang dijelaskan saksi saat Simok menanyakannya. 앞에 서 있어가지고 못 봤었네요. Yojin memberitahukan bahwa timnya telah memeriksa motel dan rumah Baek. Mereka tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Simok melanjutkan ke rumah Baek yang sedang dilakukan pemeriksaan forensik. Esok harinya, berita di televisi menyiarkan penangkapan Baek sebagai pelaku yang menculik Dong Jae. Taeha meminta kedua jaksa bawahannya untuk mengundurkan diri dari timnya. Dia kesal karena hak investigasi pastinya akan diberikan pada polisi. 이걸로 끝이겠던데? 수사권 얘기를 꺼낼까? Simok terdiam saat wakil jaksa agung mengajak makan siang Taeha untuk merayakan keberhasilannya. Padahal jasad Dong Jae saja belum ditemukan. 백준기 씨. Di hotel Prodeo, Baek meringkuk di dalamnya. Istri Dong Jae yang percaya dengan berita yang beredar menemuinya untuk menanyakan di mana suaminya. 몰라요. Tentu bingung juga si Baek karena bukan dia pelakunya. Walau sudah dijelaskan, istri Dong Jae terus merengek ingin dikasih tahu di mana suaminya berada. Di tempat lain, saksi terus menagih uang hadiah 10 juta dari kepolisian karena dia telah bersaksi. Mereka meminta konfirmasinya di TKP. Namun keterangannya meragukan hingga polisi menangkap saksi. Apalagi Yojin dapat melihat GPS ponselnya bahwa dia tak ada di TKP saat kejadian. 너 26일 날 여기 없었지? Setelah keberhasilan polisi menangkap saksi, tak diduga rupanya Taeha bertemu dengan Bu Choi. Tampaknya mereka memang menyimpan rahasia. Apalagi Simok tak memberitahukan pembicaraannya setelah menemui istri Gwangso. Taeha tetap ingin mengeluarkan Simok dari timnya. 한 사람이 알면 다른 쪽도 금방 알 텐데. Dia takut jika Simok akan berbagi informasi dengan Yojin. Maka mereka berdua sebagai atasan akan dalam bahaya. Untuk menyibukkan bawahannya, Taeha akan mengadakan rapat gabungan yang kedua. Pesan ini membuat Simok terkejut dan memberitahukan Yojin tentang rencana atasannya. 내일 말해줄 거였는데 누구한테 들었어? 근데 저희 협의를 하기에는 지금 Karena waktunya tak tepat, mereka harus melanjutkan penyelidikannya. Lagi-lagi Yojin terkejut karena penyelidikan Dong Jae dihentikan dan akan dialihkan pada tim lain. 실종자는 어떻게 해요? 이젠 현장 일이야. Esok harinya giliran Simok yang terkejut karena penyelidikannya dihentikan. Dengan dalih Menteri Hukum akan lengser dan Simok diminta untuk fokus pada rencana undang-undang reformasi yang baru agar parlemen segera mengesahkannya. 국회 쪽 자료가 필요하면 김 부장한테 달라고 하고. 네. Dengan lemas, Baek akhirnya dibebaskan karena saksi tak memiliki alibi di TKP. 오변에서는 중단시킬까? 문제될 게 없죠. Di grup Hanjo, Yeonjae meminta Pak Oh agar tak menghubungi lagi Bu Choi.
Sesaat kemudian, Pak Oh memberitahukan jika Bu Choi ingin menemuinya. Rencana ini tak disetujui Yeon Jae, menurutnya polisi pasti ingin mengetahui sesuatu darinya. 경찰에 먼저 아무 이유 없이 연락할 리 없어. Dia meminta sekretarisnya agar Pak Oh memberikan sedikit saja informasi pada Bu Choi. Sebaliknya, mereka harus mendapatkan seberapa dekat hubungan Bu Choi dengan mendiang Gwang-soo. Dengan membawa satu tas uang, sekretaris menemui Pak Oh. Taeha ngoceh-ngoceh tak terima dengan draft rencana undang-undang reformasi hukum yang dibuat Simok. Padahal itu sejalan dengan pemikiran para politikus. 눈 가르쳐 들어? 어쩌자고? Dalam rapat gabungan, masih saja kedua institusi itu saling mempertahankan egonya masing-masing. 경찰입니다. 우린 누구들처럼 안 봐줬다고. Karena kejaksaan tak ingin memberikan hak investigasi secara menyeluruh pada kepolisian. Karena jika terjadi sesuatu, kejaksaan tak bisa menghentikannya. 우리 주장이 이렇게 지지를 받는 거 그동안 국민을 너무 실망시켜서. Dalam perdebatan, tiba-tiba Simok mengalami sakit kepala. Tentu membuat mereka terheran karena Simok meninggalkan ruangan rapat. Yojin yang mengetahui dia sakit segera menolongnya. Niat baiknya menolong Simok membuat Taeha dan Sahyun bertanya-tanya, apakah mereka memang sebegitu dekat? 맨날 이럴 거면. Pak Shin merasa tak ada gunanya lagi mereka rapat gabungan karena kejaksaan tak mau mereformasi dirinya sendiri. Bu Choi memberitahukan Taeha jika dia berencana akan bertemu dengan Pak Oh. 같이 끝나면 서해라도 들리려고 그랬는데. Di tempat lain, Bu Choi dengan ditemani Taeha menemui Pak Oh. Dengan penjagaan ketat, mereka bertanya-tanya dengan siapa pengacara Oh ini bekerja. Apa mungkin dengan grup Hanju? Saat mereka masuk ke dalam ruangan, ternyata Yeon Jae sudah menunggunya. Di tempat lain, Won-chul malah bertemu dengan Pak Oh. Pak Oh meminta tolong padanya tentang masalah besar yang terjadi di grup Hanjo Engineering. Di ruangan lain, sekretaris merekam pembicaraan mereka. Situasi jadi tegang di saat Yeon Jae menanyakan bagaimana mungkin Bu Choi terlibat dengan kematian pengacara Gwang-soo. Pertanyaan ini malah dibalikan oleh Taeha. 박 변호사를 어떻게 하신 건지. Dari mana Yeon Jae bisa mengenal Gwang-soo? Nah, kusut deh, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Di malam kematiannya, Gwang-soo bertemu dengan Taeha di villa. Dia memang sudah terlihat frustasi. Apalagi yang biasanya tak minum, tiba-tiba saja ingin mabuk. 이상하던 차에 한쪽으로 소송 얘기가 충격받고 쓰러진 거네요. Dia hanya memberitahukan ada masalah di grup Hanjo, tapi Taeha tak menyangka jika dia akan tewas malam itu. Yeon Jae menanyakan mengapa Taeha melanjutkan penyelidikannya pada Simok. Taeha berjanji bahwa semua proses dan apa yang dilakukan Simok di bawah kendalinya. Dia hanya memberikan tugas tentang menghilangnya Dong Jae, bukan menyelidiki kasus kematian Gwang-soo. 제가 박 선배 일을 맡긴 게 아니고. Kini dia telah diberhentikan dalam penyelidikannya. Di tempat lain, laporan keuangan yang diberikan Pak Oh adalah palsu. Won-chul tahu jika Pak Oh bekerja untuk Hanjo yang kini sedang diaudit kantor kejaksaan Seoul Timur. 이런 걸 오다가 주었을 리도 없고. 그래서 한조 엔지니어링 감리 중이죠. Yeon Jae sengaja menyuruh Pak Oh mendekati Bu Choi karena mendapat nama dari Dong Jae. Menurutnya, di malam kejadian itu, Bu Choi juga datang ke villa. Karena pertemuan itu bukan urusan Hanjo, jadi Yeon Jae tak mengirim orangnya untuk mengawasinya. 우리 그룹하고는 아무 상관없어요. 난 모릅니다. Taeha juga mempercayai ucapan Simok bahwa tewasnya Gwang-soo tak ada hubungannya dengan menghilangnya Dong Jae. 시몽이가 이거를 더 파고들지는 않을 겁니다. Jadi mereka tak saling mencurigai lagi. Ternyata pertemuan Pak Oh dan Won-chul juga diretas. 이 손에 들어올 운명이었던 거야 이게. 들었으니까 그 많은 증거를 갖고도. Pak Oh terus membujuk Won-chul agar segera memproses Sung Jae yang juga kakak Yeon Jae karena buktinya sudah ada. Ternyata skenario ini tak lebih dari perebutan pimpinan grup Hanjo dengan melibatkan kejaksaan. 날아갈 머리 주인이. Bu Choi teringat saat di villa bahwa Taeha orang yang memergokinya. Karena terlalu banyak kejanggalan tingkah atasannya, Simok memasuki ruangan Sahyun guna mencari bukti lain. Sayangnya dia tertangkap basah karena Sahyun kembali ke ruangannya.
Simok beralasan ingin tahu apa betul Sayun berasal dari kantor cabang Seongnam Divisi Kriminal 2 tahun lalu. 성남지청에 계셨죠? 혹시 형사부셨습니까? 뭐? Di tempat lain, setelah berkonsultasi dengan bawahannya, Wonchul dapat menangkap Sung Jae sesuai keinginan Yeon Jae lewat Pak Oh. 손만 벌리면. Yeon Jae senyum-senyum saat kejaksaan memberikan keterangan pers bahwa mereka akan memproses kakaknya. 구체적인 규모는요? 자, 아직 구체적인 게 나와. Kejaksaan Seoul Timur mengumumkan akan mengaudit Hanjo Engineering karena memberikan laporan keuangan palsu dan penyalahgunaan saham perusahaan. Di TKP, Pak Oh juga terlihat senang. Simok menemui Wonchul guna memberitahukan hilangnya Dong Jae setelah menyelidiki kematian Guangso. Ekspresi wajahnya mendadak berubah, mengapa Dong Jae menyelidiki kasusnya? Simok juga mendapat keterangan yang berbeda jika Guangso tak pernah minum alkohol menurut keterangan istrinya. 하면서 떠들었나 보네. 박 변호사 아내분한테 들었는데요. Selain itu, dia mengalami masalah keuangan karena adik bungsunya bangkrut usahanya. Masalah ini juga diketahui sekretarisnya. Wonchul teringat bahwa dia pernah memberitahukan seorang pengacara tentang Guangso yang kesulitan uang. Simok terkejut saat Wonchul memberitahukan nama pengacara itu adalah Pak Oh. Dia teringat dengan kasus tenggelamnya 2 pria di laut yang kasusnya langsung ditutup. Simok mengingatkan Wonchul bahwa Pak Oh bekerja untuk Hanjo. Dengan menuntut Sung Jae, maka yang akan diuntungkan Yeon Jae. 누구한테 가장 이득일지 잘 아시지 않습니까? 이현재하고 거래를 하신 겁니다. Simok kembali menemui sekretaris Guangso. Dia menyimpulkan bahwa Pak Oh dan Guangso bekerja di firma hukum yang berbeda dan Pak Oh memanfaatkan masalah keuangan Guangso untuk merebut klien besarnya. 저한테 전달해줬다고. 충분히 있던 사람한테 들은 걸 전한 거니까. Simok terkejut mendengar Pak Oh baru-baru ini saja menemui sekretarisnya guna mencari tahu status Guangso sebelum meninggal. Simok curiga jika Hanjo diam-diam telah menggunakan pengacara Guangso. Hari itu, sekretaris Hanjo janjian bertemu dengan Guangso di Namyangju. Dia meminta kamera dashboard di mobilnya dimatikan. Rupanya Guangso mengenakan Wonchul dengannya. Kini pertanyaannya, apakah Dong Jae mengetahui jika kematian Guangso dikarenakan alkohol yang diminumnya? Karena tak bisa memastikan apa yang terjadi, Simok menghubungi Minha yang juga teman Dong Jae di kejaksaan. Mereka pun bertemu di kantor Simok. Minha menceritakan bahwa Dong Jae sedang menangani kasus di mana 3 bocah SMP membawa alkohol ke tempat karaoke. 총 3명이 노래방에 몰래. Mereka ditegur pemilik, namun malah menyerang pemilik karaoke dan menyekapnya. Minha curiga jika pelaku ketiga bocah melakukan yang sama pada Dong Jae. Karena kenakalan remaja memang urusannya. Dalam daftar panggilan telepon Dong Jae juga menghubungi Hujong, korban yang selamat saat di pantai. Malam itu, Dong Jae janjian untuk bertemu ketiga bocah itu di sekitar Itaewon. Simok memberitahukan temuan barunya pada Yojin. Ketiga bocah itu awalnya satu sekolah saat di SMP. Namun mereka bertiga tetap kumpul hingga jadi mahasiswa. Dan esok harinya mereka menemui Hujong. Menyadari dia akan ditangkap, dia pun kabur bray dan tentu saja dikejar Simok. Sementara Yojin mencari keberadaan Dong Jae di rumahnya. Di dalam rumahnya, Yojin tak menemukan apapun, hanya bau menyengat yang didapatnya. Dia pun segera menyusul Simok untuk menangkap Hojung. Setelah mengejar cukup jauh, di tengah pasar barulah mereka dapat menangkapnya. Di masa lalu, Hojung selalu diganggu dan dibully oleh kedua temannya sejak mereka masih sekolah SMP. Di saat mereka berada di pantai, kesempatan itulah dimanfaatkannya untuk membunuh mereka berdua setelah keduanya mabuk. Setelah teman-temannya tewas, dia kembali ke kamarnya untuk merapikan diri dan berpura-pura seolah-olah dia baru sadar dari mabuknya, lalu menghubungi 119 serta merekayasa dalam rencananya. Setelah menangkapnya, mereka membawa Hujong ke rumahnya untuk menunjukkan di mana Dong Jae berada. Namun Hojung melakukan gerakan tutup mulut, tak mau memberitahukannya. Simok memeriksa mobilnya, mengecek kamera dashboard yang mati dan navigasi perjalanan mobilnya.
Kedatangan tim forensik menyisir tempat tersebut dan meminta keterangan dari tetangga mereka. Untuk menghilangkan bau darah, Hujong menggunakan banyak cairan pemutih. Polisi tak yakin jika pengambilan foto potongan dasi berdarah itu di rumahnya karena lantainya berbeda dan tidak ditemukannya meja kaca. 집방에서도 혈은 나왔고 네 차에서도. Saat diinterogasi, Hojung tetap bungkam. Simok mengingatkan bahwa mobilnya model terbaru, jadi jika panel navigasi itu dimatikan, perusahaan mobil tetap merekam perjalanan mobil kemanapun perginya. Jadi polisi dapat melihat kemana saja dia pergi. Dia tak menjawab, hanya teringat apa yang telah terjadi. 홍제 검사입니다. 기억나죠? Saat itu Dong Jae menghubunginya untuk bertemu guna membicarakan kasus Pantai Tongyong. Merasa aksi pembunuhannya dicurigai jaksa, dia juga yang menyekap Dong Jae di dalam lemari. Aksi bungkamnya membuat Yojin marah. Simok melaporkan situasinya pada Taeha. Mereka tak menyangka bocah yang selamat di pantai itu pelakunya. Simok mendapat penjelasan dari bekas tetangga apartemen Hujong jika dia hanya tinggal beberapa bulan dan pindah kembali. 학생 자체도 별로 못 봐놔서요. Yojin mendapatkan buku catatan nomor telepon teman-teman sekolahnya. Dalam keterangan salah satu temannya, dia mengungkapkan bahwa Hujong orangnya pendiam dan dari keluarga kaya. 공부는 잘했지만 집도 잘 살고요. Itulah mengapa teman-temannya selalu mendekatinya. Dia terkejut mendengar Hujong masih bergaul hingga sekarang dengan kedua temannya yang selalu membulinya. Tiba-tiba ayahnya muncul dan merendahkan mereka. Rupanya ayahnya ini pengacara senior dan memiliki pengaruh. Dia menghalang-halangi interogasi yang sedang berlangsung dan mengaku sebagai pengacaranya. Ayahnya tak percaya jika anaknya terlibat kasus pembunuhan dan penculikan. 죄송한데 지금 조사 중입니다. 누가 벌써 피의자예요? Selain pintar, rupanya selama ini Hujong tipe anak penurut yang selalu mengikuti permintaan ayahnya. Simok yang berdarah dingin tak takut berhadapan dengan siapapun, dia tetap nyantai aja bro. 예, 변호인이야. Penjelasan Yojin dibantah ayahnya bahwa anaknya selama sekolah SMP tak pernah dirundung kedua temannya. Padahal informasi ini didapat dari temannya yang juga terheran bagaimana mungkin kedua perundung itu terus mengejarnya hingga kini, sambil memperdengarkan percakapan mereka di telepon. 누가 왕따를 당해요? 사랑이가 면담 시간에 왕따 고백한 게 다 퍼져버렸으니까. Yojin menjelaskan bahwa Hojung menganggap kedua temannya ini bukan teman tapi musuhnya. Saat di pantai itulah kesempatannya untuk menenggelamkan kedua temannya. Hujong, si anak penurut, tentu tak mau mengakui jika kedua orang itu musuhnya. 친구요. Di hadapan ayahnya, dia mengaku sebagai temannya. Tentulah si ayah mempercayai pendapatnya. 왜 얻어주셨어요? 광진구에 아주 좋은. Namun Yojin dan Simok terus mendasaknya mengapa dia menyewa apartemen padahal rumahnya lebih bagus. Selain itu, adanya cewek-cewek di rumahnya yang menemani kedua temannya. 거기처럼 맨날 술판 개판이. Cerita ini didapat dari pegawai resto toko ayam goreng Cemumun di mana Hujong langganannya. Simok menegur ayahnya karena dia melarang anaknya untuk bercerita. Sementara ayahnya selalu membela anaknya. Darah yang ditemukan di dalam lemari bagasi mobil diakuinya sebagai darah anjing setelah dia menabraknya. Kepolisian kesulitan memastikan tes DNA karena darah itu sudah dipenuhi dengan cairan pemutih. 누구 핀지가 문제가 아니고. Simok meminta mereka untuk memisahkan ayahnya dari Hojung saat menginterogasinya. Di ruangan, ayahnya meminta anaknya agar tak menjawab semua pertanyaan mereka. Dia akan mengurus semuanya. 그냥 놔주게 생겼으니까 그러지. Wu Choi menghubungi Taeha guna meminta bantuannya karena pengacara tersangka sangat kuat. Sesaat kemudian, Taeha diocehi atasannya. Karena atasannya baru saja diocehi Mahkamah Agung bernama Gyuman atas pengaduan ayah Hujong. Semua ini dikarenakan surat penahanan yang dikeluarkan untuknya. Pak Shin mengingatkan Taeha agar meminta bantuan hakim yang kini anggota dewan untuk membantunya karena dia lebih senior dari Gyuman. Inilah cerminan hukum di mana-mana. 혹시 김규만 판사 아세요? 그쪽이 후배시네 그럼. Siapa kuat dia yang menang. Hari sebelumnya Hujong membawa Dong Jae untuk mengeluarkan dari rumahnya. Yojin mendapat kabar dari laporan navigasi kemana mobil itu pergi. Mereka pun mendatangi TKP. Hingga Simok mencurigai bak sampah yang terkunci. Setelah membukanya ternyata penuh dengan pakaian yang berlumuran darah.
Dengan ditemukan barang bukti, kini Ho Jung tak bisa mengelak lagi. Dia tak bicara, namun teringat memang hari itu Dong Jae mengajaknya bertemu dan Ho Jung memintanya bertemu di sekitar Itaewon. 이태원 쪽. Ho Jung baru saja pindah ke tempat barunya. Tak diduga kedua temannya dapat menemukannya kembali. Padahal dia pindah itu agar kedua temannya tak mengganggunya. Suatu hari, Ho Jung berani menegur mereka karena diam-diam mereka telah menjual komputernya dengan alasan Ho Jung tak memberikan uang pada mereka. Karena dia telah membelikan sepatu mahal untuknya. 내가 운동화도 사줬잖아. 그니까. Dia mulai mengatur rencana untuk mengajak keduanya ke pantai guna membunuh mereka. 야, 우리도 가자. Tak hanya itu, mobil mereka pun seenaknya dipakai mereka. 본인 손으로 끝내고 나. Si Mok terus mendesak di mana Dong Jae disembunyikan. Karena selalu diam, hingga si Mok jadi kesal. Mereka sudah kesal dengan aksi bungkam Ho Jung. Maka mereka pun bertindak lebih tegas. Kedatangan ayahnya dihalangi si Mok. Yojin akan menuntut ayahnya jika masih menghalang-halangi penyelidikan. Mereka membawanya sesuai keterangan Ho Jung, sementara ayahnya mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, si Mok merekam keterangannya. Ho Jung selama ini sudah penuh dengan tekanan karena ayahnya juga menuntut untuk bisa masuk ke universitas terbaik. 죽어라 했어요. 고등학교로 바뀌어도 Tapi kedua temannya itu selalu mengganggunya. Dia sudah pindah sekolah dan pindah rumah, tapi tetap saja mereka dapat menemukannya. Padahal dia harus mempersiapkan masa depannya. Maka timbullah ide untuk membunuh mereka. Namun aksinya ini dicurigai Dong Jae. Itu sebabnya dia juga harus menyekapnya. Dia menjadi panik saat mendengar ada saksi mata di TKP. Maka dia harus membuang Dong Jae di pegunungan, apalagi dia juga sudah tak bergerak. Dia pikir Dong Jae sudah tewas. Yojin membawa ke TKP di mana dia membuang Dong Jae. Hingga di suatu tempat yang begitu luas, mereka pun menghentikan mobilnya. Ho Jung mengaku jika dia membuang Dong Jae di sekitar lokasi. Tak buang waktu, Yojin meminta semua tim SAR polisi dikerahkan untuk mencarinya. Dalam sekejap, lokasi itu pun jadi perhatian semuanya, apalagi media meliput langsung di TKP. Mendengar penjelasan Yojin, Bu Choi baru tahu jika sepatu itu bukan hasil kerja paruh waktu si korban, sesuai penjelasan ayahnya. Tapi dikasih Ho Jung karena dia selalu diperas. Setelah sekian lama, pencarian membuahkan hasil Dong Jae ditemukan masih hidup. Istri korban tentu menangis melihat suaminya dibuang begitu saja di pegunungan. Di dalam ambulan, Yojin terkejut melihat dasi Dong Jae disembunyikan dalam ikatan tangannya. Nah lo. Kalau gitu, potongan dasi siapa yang kemarin menjadi heboh? Dia mengirimkan fotonya pada si Mok. Di tempat lain, Bu Choi meminta timnya untuk segera menangkap kembali saksi palsu karena penemuan dasi ini. 둘 다 노리는 거 하나야. 절대 우연 아니야 이거. Tim Choi segera menangkap saksi dan menginterogasinya. Apalagi polisi mendapatkan rumahnya sama persis dengan yang ada di fotonya tersebut. Awalnya polisi menduga jika saksi bekerja sama dengan baik, tapi dia tak mengenalnya. Dia mengaku jika kesaksian palsunya hanya dikarenakan uang, bukan ada yang menyuruhnya. 시키고선 범인으로 찍은 것도 경찰이야. Si Mok dengan nyantainya dia menanyakan apakah saksi memiliki kenalan jaksa, karena jika tertangkapnya saksi dan dia mendapat tekanan dari jaksa, maka dia tak akan membiarkannya bebas. 나한테 어떤 피해가 온다. 너 진짜 내가 가만 안 둬. Taeha terheran di saat Dong Jae mengaku bahwa Taeha orangnya Hanjo. Dia memintanya untuk mengurusi sidang kedua yang akan digelar untuk melawan Sung Jae. Tentu dengan diiming-imingi duit. Taeha menceritakan jika ide pertemuannya dipilih juga darinya. Guangso membicarakan Hanjo bahwa dia bekerja untuknya. Malam itu Taeha pergi duluan dari Pila dan tak tahu jika Guangso akan tewas malam itu. 그래서 제가 박선배보다 먼저 나오긴 했지만 왜 그렇게 죽었지? Polisi akan meminta surat penggeledahan dari kejaksaan untuk gihyuk si saksi palsu. Pak Sin melakukan konferensi pers.
tentang saksi palsu yang juga narapidana yang telah mengirimkan potongan dasi berdarah dengan logo polisi untuk mengecoh mereka. 실종자가 위조범 출신 전과자가 Sementara dasi yang dipakai korban masih ditemukan utuh, polisi sempat terkecoh dengan menangkap pelaku yang juga polisi. Tentu dengan maksud untuk menjelekkan institusi polisi di mata kejaksaan. Kemungkinan jika ini ada dalangnya, siapa pula polisi yang mau menculik jaksa? Yojin dan Bu Choi menuduh jika dalangnya itu kalau bukan Sahyun berarti Taeha. 이익 버는 게 누구겠냐? 사건 사수를 위해서 만들어진 부서가 아니겠습니까? Pernyataan Pak Sin dalam konferensi pers berbuntut panjang karena dia telah menuduh pihak kejaksaan dalang di balik semua ini. Yang tentu pihak kejaksaan membantahnya. Anehnya, kejaksaan menolak investigasi lanjutan yang akan dilakukan kedua institusi pada saksi palsu ini karena tak mau mengeluarkan surat perintahnya. 사수하는 거 맞죠? 경찰 시계가 나온 건 사실이잖아. Dalam pertemuannya, Simok menyadari jika kedua atasannya memang memojokkan kepolisian. Karena situasi memanas, maka rapat gabungan tak dapat dilanjutkan. Rupanya Sahyun tahu jika Taeha yang telah memperalat Ji Hyuk si saksi palsu untuk menuduh baik sebagai pelaku penculikan. 형님 계획대로면. Simok meminta bank untuk mengeluarkan transaksi rekening milik Gwangso. Setelah mendapatkan daftar transaksinya, Simok memberitahukan Yojin. Rupanya Gwangso mengirim uang ke 3 wanita yang bersamanya malam itu. 이틀 전에 여자 셋한테 송금을? 나오면 장소를 탐방하려고 했었는데 Yojin menemui pegawai klub malam di mana ketiga wanita itu bekerja. Sementara Simok menemui salah satu wanita tersebut sambil menunjukkan foto Gwangso dan Taeha. 전에 한 번 본 사람을 한번 보셨네요. Kedua wanita itu tentu sama-sama menutupi informasi kliennya. Wanita itu akhirnya mengaku jika Gwangso orang yang telah ditemuinya di villa dan sesaat kemudian temannya datang. Si wanita Yubin menceritakan jika malam itu tiba-tiba Gwangso tewas di depan mereka. Tentu membuat semuanya terkejut. Dia tewas setelah meminum obat sakit perut. Anehnya dalam berita di televisi, pria itu tewas ditemukan di jalanan di dalam mobilnya. 기사에는 찾길에서 그랬다고 뜨니까. Rupanya itu ulah Taeha yang membawa Gwangso dengan mobilnya. Setelah memindahkannya ke kursi supir, dia menghapus navigasi tujuan ke villa dan menghubungi 119 dengan jari Gwangso. Lalu meninggalkannya di tengah jalan. Taeha kembali ke villa dan menyuruh ketiga wanita itu membersihkan semuanya guna menghilangkan barang bukti. 어디서 배운 버릇이야? Tak basa-basi lagi, Simok yang berdarah dingin langsung menemui atasannya. Dia memberitahukan bahwa pertemuan Taeha dan Gwangso atas ide Hanjo untuk membicarakan kelancaran bisnis mereka. Kini Taeha akan menjadi tersangka bersama 2 orang lainnya karena kasus prostitusi. 공동 피의자 1, 2, 3으로 해요. Ocehannya membuat atasannya jadi marah. Jika tak ingin kasusnya tentang prostitusi, bisa juga Taeha dituduh dengan pembuangan jasad karena Gwangso meninggal di tempat. Dia tak menghubungi ambulans karena takut identitasnya terbongkar. 거기 대고도 이랬냐? 던지고 못 빼게 만들었어? Semua tuduhan Simok dibantahnya karena Gwangso tewas di sampingnya bukan karena dibunuh. Kini Taeha menyadari bahwa kematian Lee Changjun di masa lalu juga karena ulah Simok yang memojokkannya hingga dia bundir. Taeha tak bisa membantahnya karena tak mungkin jasad Gwangso akan berjalan sendiri dengan mobilnya. Wah, telak ya. 변명만 하시고 난 아니라고 하시는데 그럼 Taeha akhirnya tahu jika yang menghubungi ambulans itu adalah Pak Kim yang telah ditangkap kejaksaan. 어디 가요? Malam itu Pak Kim membawa ketiga wanita itu kembali ke tempatnya dan dia berjanji akan kembali ke villa, namun tak pernah muncul lagi. Simok memberitahukan Yojin bahwa Pak Kim juga berada di villa tersebut. Sepeninggalnya Simok, data-data di komputernya diamankan Taeha. Merasa terpojok, dia meminta bantuan wakil jaksa agung bernama Dong-un agar dapat menolongnya. Dia menyarankan agar Taeha memindahkan atau memecat saja Simok. Nah, gampang kan? Uleh-uleh. Mereka berdua menemui Pak Kim di lapas. Tentu Pak Kim tak tahu mengapa jasad Gwangso tiba-tiba ada di jalanan. Karena dia pergi duluan untuk mengantarkan ketiga wanita itu dan dia pulang ke Seoul. Saat itulah Taeha menyadari jika dia telah dikhianati Pak Kim.
Jarak dari TKP ke villa sekitar 15 menit dengan kondisi jalanan sepi. Tentunya ada orang lain yang mengemudikan mobil Taeha. Pak Kim kekeh tak mengakuinya. Taeha bahkan memberitahukan jika Pak Kim lah orang yang telah menghubungi 119. 운전자 2명이었습니다. 뒷일은 모른다니까요. Karena terpojok, Pak Kim memberitahukan jika dia mengutus stafnya untuk membantu ada orang meninggal, tanpa memberitahukan rinciannya. Setelah urusannya beres, Bu Choi mendapat promosi. 저희 단장님이요? Mereka dipanggil Taeha untuk bertemu dan berusaha merayunya agar kasus itu tak berlanjut karena akan menjatuhkan Bu Choi sebagai atasannya. Penangkapan Pak Kim juga sebagai balas dendam Taeha karena ditinggalkan di TKP. Taeha terkejut melihat foto saat bersama wanita penghibur yang dimiliki Simok. Rupanya polisi selama ini telah menguntitnya. Mereka berdua tak mau diajak kerjasama untuk tetap bungkam dengan kasus atasannya. 되게 당연한 건데 되게 황당해. Yojin ditemui atasannya, dia kecewa karena ide memindahkan jasad dan menghubungi 119 karena idenya. 원망 아니에요. 사람이 진짜 융통성이 있어야지. Mengapa atasannya itu mengorbankan dirinya sendiri? Saat itu setibanya di TKP, Bu Choi tak dapat menghubungi Pak Kim yang telah kabur ke Seoul. Taeha merasa bersalah, seharusnya dia langsung melaporkannya saat kejadian. Bu Choi sendiri merasa tertipu karena dia pikir Pak Kim masih berada di villa. 왜 여태까지 있었냐면 어떡하지? 지금 그게 문제예요? Setelah meninggalkan itu, Bu Choi sengaja menghubungi 119 agar jasadnya segera ditemukan. Setelah Gwangso ditemukan, maka menjadi topik berita hangat di televisi. 간부가 불미스러운 회동을 은폐하기 위해 Selain itu, kasus anak Pak Nam yang anggota dewan juga diproses kejaksaan setelah ditutup-tutupi berbagai pihak. 이들은 또한 현직 국회의원의 아들의 Dia juga diminta mengundurkan diri. Pak Shin marah karena Yojin tak memberitahukannya apa yang terjadi dengan Bu Choi. Sementara Sahyun juga marah karena Simok memintanya untuk menangkap atasan mereka. 어떻게 우 부장님 구속영장을 넌 나한테 가져오냐? Dia tak ingin dilibatkan. Karena Simok akan menemui wakil jaksa agung, terpaksa dah si Sahyun mengikutinya. 그럼 참. Selesai membuat pernyataan, Taeha mendatangi ruang pers namun tak ada satu orang pun reporter. Para reporter rupanya sedang meliput konferensi pers yang sedang dilakukan Bu Choi. Simok memberikan hasil penyelidikannya pada jaksa Dong-un. Taeha terbukti memindahkan jasad Gwangso. 시의 보건 발표대로 심근경색이 맞습니다. Di tempat lain, Bu Choi menjelaskan bahwa kematian Gwangso memang disebabkan serangan jantung sesuai laporan otopsi. Hasil penyelidikan kepolisian dan kejaksaan juga membenarkan telah adanya pemindahan jasad dari villa ke jalanan. 일단 경찰청 간부의 요청을 받은 저는 Sebagai kepala polisi Nam Yang-ju saat itu, Bu Choi mengikuti perintah atasannya untuk mendatangi villa, di mana dia sedang bersama orang kejaksaan pusat. Secara mengejutkan, Bu Choi akan bertanggung jawab dan mengundurkan diri dari jabatannya. 마땅히 법을 수호해야 하는 공직자로서 Hanjo merasa dibohongi jika kematian Gwangso sebenarnya di villa. Masih untung nama Hanjo tak disebutkan sama sekali, padahal ulah Yeonjae yang menyuruh Gwangso untuk menemui kedua pejabat tersebut. 가짜 목격자, 가짜 편지. Di tempat lain, Dong-un menyetujui Hwang Simok untuk memproses Taeha karena kejahatannya termasuk munculnya saksi palsu atas rekayasanya. Wonchul marah karena telah dijebak oleh pengacara Oh karena meminta bantuannya untuk Hanjo. Kini Hanjo mengatur Wonchul agar tak mengganggunya lagi. 감금이 있으신 강원철 지검장께서 증명해 주실 분도 계시고요. Apalagi sekretaris Hanjo mengancamnya akan menjatuhkannya. Simok meminta Bu Choi untuk melengsarkan Taeha dengan kesaksian Gi Hyuk, karena hanya Bu Choi yang dapat melakukannya. 충성! 충성! Dengan sedih, Bu Choi pamit meninggalkan kantornya. Di bagian lain, Taeha menyesalkan tindakan Dong Jae yang menyelidiki kembali kasus Gwangso. Karena ulahnya, kini dia jadi bermasalah. 경적을 뒤질 마 없었으면 문제가 될 건 하나도 없었어. Simok menemui Dong-un. Dia meminta Simok untuk menyelesaikan kasus Taeha saja, karena dia memang bersalah. Namun jangan mengungkapkan kasus Sahyun yang menghancurkan rumor hak investigasi dengan kepolisian.
경찰 세상이래. 넌 그게 괜찮아? Karena jika tersebar ke publik, maka hak investigasi kejaksaan yang sudah dipegangnya selama 70 tahun akan lepas dan akan menjadi milik kepolisian yang akan berkuasa penuh dalam investigasi. 남용하고 오용해서 Lagi-lagi Simok tak peduli dengan itu. Dia menyimpulkan jika kejaksaan memang harus kehilangan hak investigasi, tentu dikarenakan orang-orang kejaksaan tak bisa menjaga hukum dengan benar serta menyalahgunakannya. Ulasan ini membuat Dong-un merasa dibantah. 지금 누구 들으라고 하는 소리야? Won-chul memberitahukan Simok jika Dong-jae mulai siuman. Pak Shin memberitahukan jika tim gabungan telah dibubarkan. Yo-jin dipindahkan ke Biro Informasi bukan lagi sebagai petugas lapangan. 이랑 정부가 수사권은 자기들끼리 알아서 하겠다는데 뭐 어쩌겠어? Sahyun memberitahukan Simok yang akan dipindahkan kembali ke kantor kejaksaan Wonju mulai minggu depan. 인수인계로 바쁘실 텐데요. 검찰 인사 이동을. Won-chul menemui Yeon-jae di kantornya. Dia memberitahukan bahwa Simok telah menulis laporan bahwa Hanjo yang telah menyuruh polisi dan jaksa berkumpul di villa tersebut. Won-chul mengungkapkan bahwa mantan atasannya Lee Chan-jung menyesal telah menjual harga dirinya pada Hanjo dan menikahi putrinya. Bila tidak, Lee Chan-jung akan memiliki karir yang bagus dan tak akan mati. 선배 일생 일대 실수는 Sebelum pergi, Won-chul mengingatkan agar Yeon-jae bisa melanjutkan perjuangan Lee Chan-jung daripada mengikuti cara-cara ayahnya yang selalu menyuap dan melakukan cara kotor. Dia juga memberitahukan jika Dong-jae mulai siuman. Jaksa Simok adalah orang terakhir yang dipercaya mantan suaminya. Di tempat lain, Yo-jin berpenampilan baru. Dia terkejut mendengar Simok minggu depan dipindah tugaskan ke tempat baru. 강원도에 가야 돼서요. Di luar dugaan, Yeon-jae mengunjungi Dong-jae di rumah sakit. Walau dia tak bisa menjawab, Yeon-jae ngoceh-ngoceh sendiri. 내가 황 검사를 끝까지 믿었다고 하지만 아니에요. Yo-jin dipindahkan ke divisi informasi. Sementara Hwang Simok menemui Won-chul yang kini sudah pensiun. Dia memberitahukan kepindahannya. Tae-ha akan segera didakwa pengadilan. 그래서는 로펌 다 거절하셨다고 하던데. 이러면 얼마나 이러고 있으면 되겠냐? Won-chul menolak semua tawaran jadi pengacara di firma hukum. Dia juga tak mau menyalahkan Hanjo. Ini semua karena kesalahannya. 경고판 뽑은 놈들이 아니라 Cerita ditutup saat Dong-jae kembali mendatangi kantor kejaksaan.